Gara-gara selebrasi berlebihan, dua bintang muda Man City cekcok di final Euro 21. Pemain timnas Spanyol, Sergio Gomez, mengeluhkan perilaku bintang timnas Inggris sekaligus rekannya di Manchester City, Cole Palmer, usai pertandingan final Euro 21. Perhelatan Euro 21 sudah berakhir. Inggris sukses keluar sebagai pemenang setelah mengalahkan Spanyol dengan skor tipis 1-0. Ternyata masih ada drama yang tersisa meski kompetisi berakhir, yakni pemain Inggris Sergio Gomez yang merasa keberatan dengan perilaku Cole Palmer lawannya. Lansir Metro, Sergio Gomez ternyata tidak suka dengan selebrasi Cole Palmer beserta para pemain timnas Inggris lainnya yang menurutnya berlebihan. Itu mengejutkan saya. Dia tidak mau meminta maaf atau melakukan apapun seperti yang dilakukan teman-temannya. Saya tidak tahu. Saya akan melakukan selebrasi dengan cara yang berbeda dan rekan setim saya akan melakukannya dengan cara yang berbeda pula. Mereka punya sikap yang ingin mereka miliki. Ini bukan kali pertamanya sesuatu yang seperti ini terjadi dalam tim. Sebagai pemain, kita harus mewakili negara kita dengan cara sebaik mungkin dan menunjukkan sikap terbaik untuk menghargai lawan. Mereka yang melakukan selebrasi seperti itu juga saat gagal penalti. Hal ini bisa menyebabkan keretakan antara Sergio Gomez dan Cole Palmer di skuad Manchester City yang bisa mempengaruhi performa klub tersebut musim depan. Padahal, Gomez sendiri baru satu musim membela The Citizens, yakni pada 16 Agustus 2022 setelah dirinya meninggalkan Anderlecht. When there's so many things that I keep in my mind, I hang around people I don't even like. If they can be happy and walk with. Rio Ferdinand puji langkah Manchester City rekrut Mateo Kovacic. Rio Ferdinand percaya bahwa mendatangkan Mateo Kovacic dari Chelsea merupakan perekrutan yang cerdas untuk Manchester City musim panas ini. Mateo Kovacic merupakan rekrutan pertama dan satu-satunya yang dilakukan oleh Manchester City sejak musim panas ini. Pemain 29 tahun tersebut telah tanda tangani kontrak 4 tahun di Etihad Stadium dalam sebuah kesepakatan senilai 25 juta pound sterling ditambah 5 juta pound sterling dalam bentuk bonus. The Citizens bergerak untuk merekrut sang gelandang karena Chelsea telah memulai penjualan beberapa bintang tim utama musim panas ini untuk mematuhi peraturan financial fair play setelah melakukan belanja besar-besaran selama setahun terakhir. Kovacic sebelumnya memasuki tahun terakhir dari kontraknya di Stamford Bridge dan sekarang telah memperkuat pilihan di lini tengah untuk tim asuhan Pep Guardiola. Hal ini diperlukan setelah kepergian Ilkay Gundogan ke Barcelona setelah kontraknya di klub berakhir. Rio Ferdinand puji Manchester City atas perekrutan Mateo Kovacic pada musim panas ini dan menyoroti biaya transfer yang dibayarkan oleh peraih treble musim lalu serta kualitas sang gelandang, dan dia menawarkan sesuatu yang baru dan berbeda dengan apa yang sudah dimiliki Guardiola. Berbicara di channel YouTube 5 miliknya, Ferdinand mengatakan, Man City, Kovacic adalah rekrutan yang hebat. Jelas mereka telah kehilangan Gundogan, sang kapten. Tetapi saya pikir Kovacic adalah rekrutan yang cerdas dengan harga tersebut juga. Saya pikir dia berharga 30 juta pounds dan di pasar saat ini itu adalah bisnis yang sangat besar, bisnis yang hebat. Dia penuh dengan pengalaman, memenangkan trofi terbesar dan pemain yang berbeda dengan apa yang mereka miliki di area tersebut. Dia dapat membawa bola melewati garis pertahanan lawan. Jadi saya pikir dia adalah rekrutan yang bagus. Saya pikir mereka akan pergi lagi City ke tempat lain. Bek Manchester City diganjar kontrak baru usai sukses treble. Manuel Akanji diatur untuk diberikan kontrak baru Manchester City setelah perannya dalam kampanye pemenang treble Sky Blues. Pemain berusia 27 tahun itu menjalani musim debut yang luar biasa di Liga Primer setelah pindah dari Borussia Dortmund ke Manchester City dengan harga transfer 15 juta pounds pada bulan September. Akanji dan Erling Haaland, keduanya pindah dari Signal Iduna Park ke Etihad Stadium musim panas lalu dan membantu tim Pep Guardiola meraih treble penting saat The Blues mengangkat Liga Primer, Piala FA, dan Liga Champions UEFA. Pemain internasional Swiss tersebut tampil dalam 48 pertandingan untuk Manchester City, memulai 40 pertandingan di semua kompetisi setelah melakukan debutnya melawan Sevilla di Liga Champions.
Bek tengah melakukan debutnya di Liga Primer melawan Wolves pada bulan September dan juga menjadi starter melawan Manchester United dalam kemenangan telak 6-3 di Stadion Etihad. Pemain berusia 27 tahun itu juga mencetak gol pertamanya untuk City di Liga Champions. Mencetak gol saat menang 4-0 atas Real Madrid di leg kedua semifinal di bulan Mei. Sebagai hasil dari musim yang sukses, bek tengah itu akan mendapatkan kontrak baru yang signifikan, meski tanda tangani kontrak 5 tahun kurang dari setahun yang lalu. The Daily Star melaporkan bahwa Akanji akan mendapatkan kenaikan gaji bumper di Stadion Etihad. Dengan gaji mingguan bek Swiss itu melonjak dari 100.000 pounds per pekan menjadi 150.000 pounds. There will be a time. Tawaran 1,2 triliun rupiah untuk Gvardiol ditolak Leipzig. Man City jadwalkan negosiasi baru. Manchester City dilaporkan telah menjadwalkan pembicaraan baru dengan RB Leipzig terkait kepindahan sang bek tengah asal Kroasia, Joško Gvardiol. The Citizens diyakini telah membuat langkah besar untuk membawa pemain 21 tahun itu ke Etihad dalam beberapa pekan terakhir karena pelatih Man City, Pep Guardiola bertujuan untuk memperkuat lini belakangnya. Diikuti dari Sportsmall, Direktur Olahraga RB Leipzig, Max Eber, mengakui bahwa Gvardiol sangat ingin bergabung dengan tim asuhan Guardiola pada musim panas ini. Setelah melihat rencana kepindahannya ke Liga Primer Inggris bersama Chelsea gagal pada tahun lalu. Menurut pakar transfer Fabrizio Romano, baru-baru ini City mengajukan penawaran pertama sebesar 75 juta euro atau sekitar 1,2 triliun rupiah plus harga tambahan. Namun tawaran tersebut berada di bawah yang diminta Leipzig, yaitu 100 juta euro atau sekira dengan 1,6 triliun rupiah. Oleh karena itu, tawaran The Citizens pun ditolak. Namun Man City tidak menyerah dan peraih treble winners itu sekarang diperkirakan akan mengadakan pembicaraan baru dengan Leipzig pekan depan. Man City diketahui telah menyetujui persyaratan pribadi dengan Gvardiol yang telah membuat 87 penampilan untuk Leipzig sejak tiba dari Dinamo Zagreb dengan harga 18,8 juta euro atau sekira dengan 312 miliar rupiah pada tahun 2021. Bek tengah kelahiran 2002 ini juga menjadi salah satu nama pertama di daftar pemain Kroasia dan menjadi pemain yang menonjol di Piala Dunia 2022.